Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Abian Sagunarto. NIM saya 10301240030. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kalkulus CLO 314. Di tugas itu terdapat dua soal yang dibagi menjadi 5 bagian dari A sampai E. Langsung saja saya share screen sambil menjelaskan jawabannya. Oke, ini dia soal kalkulus sub CLO 314. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu nomor satu diberikan fungsi skalar fungsi f x y sama dengan x kuadrat min 3 y kuadrat. Yang diberikan di sini titik P 1,2. Yang pertama ditanyakan hitung vektor gradien dari fungsi f. Nah, ini udah ada lembar jawaban saya. Sekarang saya bakal menjelaskan ini gimana cara ngejawabnya. Ini buat soal yang pertama, terus ini yang bagian A udah saya tulis di sini. Vektor gradien dari fungsi f. Nah, itu pertama-tama ada rumusnya dulu, rumus delta f. Itu yang simbol di sini tuh untuk gradien. Dan caranya itu bisa kita langsung turunkan secara parsial terhadap x dan terhadap y. Jadi tinggal diturunin ini pertama terhadap x dulu. Jadi ini tinggal karena cuma ada x, jadi bisa diturunin seperti biasa. Jadi langsung aja diturunkan menjadi 2x. Lalu yang bagian y, ini karena ini hanya terdapat y saja, maka juga bisa diturunkan seperti biasa. Jadi hasilnya itu min 6y karena ini min 3 dan dikali 2. Terus ini buat jawabannya sudah saya tulis sehingga delta f xy sama dengan 2x, min 6y. Lalu soal selanjutnya yang bagian B, tentukan nilai gradien delta F di titik P. Titik P yang diberikan itu ini 1,2. Jadi caranya itu adalah kita bakal ngambil titik yang sudah kita dapatkan dari eh, soal bagian A, lalu kita substitusikan angka dari titik P 1,2 ini ke dalam persamaan yang sudah kita hitung tadi. Jadi yang X masuk ke X dan dia masuk ke Y yang akan menghasilkan 2 dikali 1, min 6 dikali min 2 yang akan menghasilkan titik 2, min 12. Lalu yang untuk bagian nomor 3 ada hitung turunan berdaerah DUFP dengan vektor U adalah vektor searah dengan vektor A diberikan 3,4. Oke, jadi cara jawabnya itu ini saya tulis lagi soalnya. Terus kita akan menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Rumusnya itu adalah delta F dalam kurung P dikali U. Yang harus kita hitung terlebih dahulu. Untuk rumus mencari vektor unit U, kita gunakan ini. Jadi kita akarkan, akar kuadratkan 3 ditambah 4. Yang itu merupakan titik dari A 3,4 kita kuadratkan yang nanti akan menghasilkan angka 5 yang itu harus kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi 3/5 dan 4/5 sesuai dari angka ini. Lalu selanjutnya kita mencari DUFP, itu yaitu caranya kita kalikan si ini 2, min 12 yang udah kita dapatkan dari hasil perhitungan di bagian B sebelumnya dengan ini yang sudah kita dapatkan dari hasil ini. Lalu kita kalikan
dan akan menghasilkan jawaban ini, minus 42 per 5. Lanjut ke soal bagian D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapa nilai maksimumnya? Oke, cara untuk menjawab soal ini yaitu menggunakan rumus ini, arah vektor unit U max. Bisa dilihat sendiri ini rumusnya kita menggunakan yang ini, lalu akan saya jelaskan ini kita dapatnya dari mana. Yang pertama itu yang ini persamaan 2, min 12 yang kita dapatkan dari soal bagian B itu, nilai gradien titik P itu. Lalu ini di bawah ada 2 kuadrat ditambah negatif 12 yang kita dapat juga dari hasil perhitungan di bagian B ini. Lalu kita akan menghasilkan arah ini satu, 1/37 dan minus 6 per akar 37. Yang dapat kita simpulkan kalau nilai si delta FP-nya adalah ini dan akan menghasilkan 2 akar 37 untuk Nmax-nya. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 2 akar 37. Nilai maksimumnya adalah 2 akar 37. Lalu di bagian E, tentukan arah vektor unit V di mana daerah DVF dalam kurung P sama dengan 0. Jelaskan makna geometrisnya. Oke, yang pertama itu saya ini menulis rumus kalau P, vektor unit V itu sama dengan V1, V2. Lalu di sini itu ada delta V dalam kurung P dikali V sama dengan 0. Itu rumusnya yang bisa kita ubah dari sini. Terus bisa kita substitusikan menjadi 2V1 min 12 V2 sama dengan 0. Yang 2 dan min 12-nya itu kita dapat dari sini, tetap dari situ. Jadi dari persamaan ini kita bisa tahu kalau si V1-nya itu adalah 6V2. Dan karena V adalah vektor unit, maka kita dapat menghitungnya seperti ini. Yang ini bisa kita substitusikan di rumus V1-nya, karena kita udah tahu V1 itu 6V2. Jadi kita tulis di sini sebagai 6V2 kuadrat, karena di sini ada kuadratnya. Jadi ini ditulis lagi. Terus karena ini sudah sama-sama V2, jadi bisa kita tambahkan, kan 6 kuadrat. Jadi kan 36. Terus karena ini udah sama-sama V2, bisa kita tambahkan menjadi 37V2 dan akan menghasilkan V2 plus minus 1/37. Ini sudah ada saya tulis keterangannya. Arah V adalah arah di mana fungsi F tidak berubah naik atau turun di titik P, yaitu sepanjang garis singgung kurva F di P. Jadi jawabannya itu ini, si eh, V2 sama dengan plus minus 1 per akar 37 itu bisa dituliskan sebagai ini. 6/37,1/37 atau min 6/37, min 1/37. Terus ini kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu kita diberikan fungsi ini f x y sama dengan x3 min 3x plus 2y. Plus y kuadrat.
Kita yang pertama diminta hitung turunan parsial pertama, si fx dan fy. Ini caranya sama seperti yang nomor satu. Kita hitung turunan parsial pertama di f dan di y. Jadi kita turunkan terhadap x dan terhadap y. Yang pertama kita turunkan ini yang akan menghasilkan 3x² min 3. Lalu kita turunkan terhadap y yang ini akan menghasilkan 2y. Lalu bagian B, tentukan titik stasioner dari fungsi f(x,y). Nah, titik stasioner itu diperoleh dengan menyelesaikan persamaan fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Yang artinya bisa kita rumuskan dengan persamaan yang sudah kita dapatkan dari soal pertama sama dengan 0. Kita jadikan sama dengan 0 yang persamaan yang sudah kita dapat. Jadi 3x² min 3 sama dengan 0 dan 2y sama dengan 0. Yang akan kita peroleh x sama dengan plus minus 1 dan y sama dengan 0 karena ini emang 0 di sini. Terus eh, titik stasionernya yang kita dapatkan adalah 1,0 dan min 1,0 karena ini plus minus jadi harus begitu ya. Iya, udah itu dia titik-titiknya. Titik-titiknya itu 1,0 dan min 1,0. Terus masuk ke soal bagian C, hitung turunan parsial kedua fxx, fyy, dan fxy. Itu tinggal kita turunin aja dari persamaan yang sudah kita turunkan pertama kalinya, yaitu yang ini. Jadi langsung aja kita turunin, ini kan duanya pindah jadi dikalikan 3 jadi 6x, terus tiganya hilang. Jadi ini jadi 6x saja. Terus buat yang y, ini kan 2y. Terus kan tidak ada apapun di sini, jadi ini jadi 2 saja. Dan yang terakhir ini jadinya 0. Dan udah itu aja buat turunan kedua. Masuk ke bagian D, ujilah titik stasioner. Apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana? Oke, ini lumayan panjang. Jadi langkah pertamanya definisikan determinan Hessian sebagai D sama dengan fxx kali fyy dikurangin fxy². Ini akan menjadi rumus yang saya pakai buat di bagian ini. Terus, eh, sebentar. Oke, ini karena rumusnya sudah saya tuliskan, kita tinggal em, mensubstitusikan titik ini di persamaan si fxx, fyy, dan si fxy². Yang pertama yang akan kita substitusikan adalah titik 1,0. Di dalam fxx akan terjadi seperti ini, 6 dikali 1, karena ini kan 1, terus ini 6, ya, di persamaan ini 6x, jadi akan menghasilkan 6. Lalu di sini ada fyy, di dalam titik, di substitusikan titik 1,0 yang akan menghasilkan 2. Lalu yang terakhir ada di fxy yang hasilnya adalah tetap 0. Dan karena menurut rumus D, kita akan mendapatkan hasil 12, yang dimana 12 itu lebih dari 0. Dan untuk bagian fxx yang menghasilkan 6 di sini, yang berarti lebih dari 0, artinya itu cekung ke atas. Dan karena cekung ke atas itu merupakan minimum lokal. Lalu yang kedua, maksudnya langkah selanjutnya itu kita uji dengan titik yang selanjutnya, yaitu min 1,0. Yang caranya itu sama seperti yang tadi, kita substitusikan titiknya ke dalam persamaan yang sudah kita hitung di sini, yang pertama persamaan fxx menghasilkan minus 6, yang persamaan fyy menghasilkan 2, dan fxy menghasilkan tetap 0. Yang kita masukkan lagi ke rumus yang di atas ini, dan kita akan mendapatkan minus 12, yang dimana angka tersebut lebih kecil daripada 0.
Dan kita dapat menyimpulkan kalau itu adalah titik pelana. Ini sudah saya taruh penjelasannya. Titik pelana terjadi ketika si ini, determinan ini kurang dari nol. Itu merupakan titik pelana kalau begitu. Oke, lanjut ke bagian E, bagian terakhir. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Oke, jadi kan di sini ada minimum lokal ya. Kita itu disuruh ngejelasin apakah ini merupakan minimum global atau bukan. Ini sudah saya coba jelasin fungsi melalui fungsi ini, fungsi yang diberikan di soalnya ini. Saya misalkan untuk X sama dengan tak hingga, yang berarti f x y itu sama dengan tak hingga, dan untuk x yang sama dengan min tak hingga, ini f x y-nya akan menjadi negatif tak hingga. Jadi karena fungsi tak terbatas di atas dan di bawah, ini dua-duanya tak hingga, maka minimum lokal. Kalau begitu kondisinya artinya itu minimum lokal. Dan untuk titik 1,0 titik min 1,0 itu tidak relevan karena sudah menjadi titik pelana di sini di bagian D. Dia sudah menjadi titik pelana. Jadi tidak tidak relevan di soal bagian E. Iya, sudah itu aja. Itu semua soalnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya adalah salah pengucapan. Sepenuhnya merupakan kesalahan dari saya. Sekian, terima kasih. Nanti akan saya sertakan PDF-nya di link pengumpulan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.